Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian ya. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait penempatan 193.954 guru lulus PG ya. Apakah terjadi di bulan September ya atau Oktober? Ini yang menjadi tanda tanya sebagian besar ya. Guru yang lulus PG, apakah penempatannya nanti itu di bulan September atau Oktober? Karena kemarin kita berpikiran bahwa berdasarkan timelinenya Kemendikbud, penempatan itu di bulan Juli Agustus, ternyata meleset Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali membuat prediksi. Apakah penempatan 193.954 guru lulus PG itu terjadi di bulan September Oktober 2022? Dan nantinya konfirmasi penempatan di SSCSN itu salah satu penentu kelulusan guru lulus PG P3K 2021. Tentunya ada dasar kita Bapak Ibu ya, kenapa kita menarik dari tanggal bulan September ke Oktober lagi untuk mulai memprediksi penempatan 193.954 guru yang sudah lolos PG. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan mengupdate informasi terbaru dari kami. Oke, kita Bapak Ibu ya, langsung saja to the point ke informasinya. Di sini salah satu tanda bahwa pagelaran atau seleksi atau pendaftaran P3K 2022 itu akan segera digelar, itu adalah dengan sudah adanya penetapan kebutuhan ASN nasional tahun 2022 itu berdasarkan di Kemenpan RB nomor 264 tahun 2022, yang mana di sini Bapak Ibu ya, untuk instansi pusat dan daerah, guru itu mendominasi. Ya, untuk instansi pusat, formasi untuk guru secara final itu mencapai 50.000. Sedangkan untuk instansi daerah, kuota formasi nasional untuk P3K guru adalah 758.018. Jadi seperti itu ya. Ditambah lagi ya, belum ditambah dengan sisa formasi tahun 2021 di tahap ketiga yang belum sempat digelar Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, dengan adanya penetapan kebutuhan ASN yang bersifat nasional ini dan bersifat final, ini tentunya menjadi kabar gembira ya untuk guru lolos PG. Mudah-mudahan kita harap-harap cemas ya antara bulan September dan Oktober. Mudah-mudahan saya di situ ya. Karena kalau di bulan November itu sudah melompat ya, sudah melompat ke 2023. Ya, jadi idealnya untuk penempatan guru lolos PG itu idealnya di September ya Bapak Ibu ya, karena banyak yang memprediksikan bahwa pendaftaran dibuka di September. Kenapa di September itu akurat juga untuk penempatan lolos PG? Karena kalau pendaftaran dibuka di bulan September, maka yang diprioritaskan pertama kali adalah tentunya guru yang sudah lolos PG pastinya. Kalau misalkan pendaftaran dibuka di bulan Oktober, maka kita menarik prediksi lagi ke bulan Oktober untuk penempatan guru lulus PG. Jadi di sini informasi yang kami sampaikan di sini belum final ya terkait jadwal penempatan Bapak Ibu ya. Admin juga di sini baru memprediksi saja sesuai dengan dasar yang bisa kita jadikan patokan. Oke, di sini kita lihat ya, dasarnya seperti ini. Nah, ini adalah timeline ya. Ini adalah timeline rencana penetapan kebutuhan ASN. Ini pernah dibahas oleh pihak terkait ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ada tertulis di sini pembukaan pendaftaran seleksi CASN. Ketika pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu dibuka, maka ada 3 mekanisme yang akan berjalan. Yang pertama itu adalah penempatan P1 atau pelamar prioritas 1. Yang kedua seleksi observasi untuk P2, P3 dan tes cat untuk P4 atau umum. Nah, tentunya yang akan dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah pada saat pendaftaran seleksi CASN dibuka tentunya adalah pelamar prioritas. Makanya ketika kita mendengar rencana pembukaan pendaftaran seleksi CASN, maka yang kita ingat adalah P1 atau pelamar prioritas 1. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, untuk pelamar prioritas 1 jelas sekali di sini kita katakan ya. Oke, di sini kita katakan ya. Nah, di sini kita katakan untuk pelamar prioritas 1 ya. Oke, ini itu pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu di antara minggu ketiga ya. Berarti di akhir bulan September.
ya, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, ya seperti itu ya. Ini perkiraannya, prediksinya dan sudah dibahas juga untuk pembukaan pendaftaran CASN itu antara minggu ketiga, minggu keempat. Berarti itu masuk di akhir bulan September. Nah, mudah-mudahan saja ya. Jadi kalau misalkan betul-betul berarti penempatan guru lulus PG itu bisa terjadi di akhir September dan awal dan di bulan Oktober Bapak Ibu ya. Paling lama itu di November. Karena kalau di Desember ya, itu sudah di luar nalar ya. Jadi menurut admin pribadi, ketika admin disuruh memprediksi terkait penempatan, kalau kita melihat jadwal ini, timeline sementara untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu diperkirakan di minggu-minggu terakhir ya di bulan September. Nah, di sini diperkuat lagi di sini Bapak Ibu ya, di sini diperkuat lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan yang di sini. Ini pernah dibahas Kemenpan RB juga di beberapa rakor ya. Ini sudah terlaksana ya, rata-rata kegiatan ini mulai dari penetapan keputusan menteri itu sudah terlaksana Bapak Ibu ya, minggu ketiga Juni 2022, coaching klinik usulan kebutuhan guru tahun 2022 di instansi daerah itu sudah terjadi di minggu ketiga Juni, minggu kedua Juli. Nah, jadi kemungkinan besar ini yang dua ya, yaitu rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan Kemenpan tentang penetapan kebutuhan ya, itu terjadi di minggu ke-1. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi ketika pendaftaran seleksi CASN itu dibuka minggu ketiga dan minggu keempat September, berarti di awal September, berarti kita bisa memprediksi sedikit ya, meskipun belum final, kita bisa memprediksi bahwa penempatan guru yang sudah lulus PG itu bisa saja terjadi di akhir September atau full di bulan Oktober ya. Paling lambat itu kemungkinan di akhir November, di awal November ya, untuk penempatan guru yang lolos PG. Tapi kalau kita melihat jadwal tentatif ini, harusnya penempatannya itu di bulan September akhir dengan awal Oktober, dengan asumsi bahwasanya ketika pendaftaran seleksi CSN ini digelar, maka yang diprioritaskan pertama kali adalah 193.954 guru yang lulus PG. Itulah yang menjadikan dasar kami memprediksi. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Apa yang kami sampaikan di sini itu masih sekedar prediksi berdasarkan jadwal tentatif ini. Ya, tapi mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya tidak kelamaan lagi untuk penempatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan penempatan, Bapak Ibu bisa melihat ya 3 nilai plusnya. Jadi di sini untuk guru lolos PG atau pelamar prioritas 1 itu nantinya tidak perlu membuat akun, tidak ada update data, itu nantinya tidak perlu juga memilih formasi. Dalam artian pelamar prioritas 1 itu akan langsung mendapatkan penempatan. Beda halnya kalau pelamar prioritas 2 dan 3 itu tetap ya upload update data dan memilih formasi. Tentunya ya, beda kalau pelamar P1 itu formasinya sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Sudah ditentukan, tidak bisa diganggu gugat. Makanya kemungkinan kalau final itu ada tombol konfirmasi, yes atau no. Kalau no, ya Bapak Ibu masuk ke ranjan dong ya. Sekarang logika seperti itu. Nah, tetapi kita belum bisa pastikan apakah nantinya mekanisme untuk penempatan guru lulus PGP1 itu ada tombol konfirmasi antara ada atau tidak. Admin tidak berani mengatakan ada ya secara final karena juknisnya ini belum ada. Admin cuma memprediksi. Oke, ya jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Namanya pelamar prioritas 1 atau P1 itu langsung penempatan ya. Tidak ada tawar-menawar. Ketika Bapak Ibu mendapatkan formasi atau memenuhi syarat mendapatkan formasi di daerah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan otomatis mendapatkan penempatan, baik itu di induk ataupun di non-induk. Seperti itu ya, Bapak Ibu tidak bisa memilih apakah Bapak Ibu penempatan di SD sana, SD situ, itu tidak bisa milih. Semua sudah ditentukan oleh sistem. Ini by sistem Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.